Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih pemirsa. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1446 Hijriah. Tidak terasa pemirsa, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita dan kita sudah di penghujung Ramadan. Menjadi pertanyaan besar dan juga sekaligus evaluasi bagi kita semuanya. Apakah ibadah Ramadan kita sudah sukses atau sudah semakin baik atau mencapai kualitas tertinggi? Lantas bagaimanakah tanda-tanda orang yang sukses dan mencapai kualitas tertinggi dalam ibadah Ramadannya? Nanti kita akan bahas bersama guru-guru kita Ustadz Riza Muhammad dan juga Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Pemirsa, disiarkan dari Masjid Jami Al-Huda, Komplek Timah Kelapa II, Jalan Tugurai, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengaku Allah adalah Tuhannya dan dia istiqomah di jalan Allah, Allah hadirkan malaikat untuk mendoakan hidupnya. Tidak akan pernah bersedih dan tidak akan pernah takut sebab syurga adalah jaminannya. Surat Fussilat ayat 30. Dan saya berdoa semoga yang hadir di acara ini tergolong orang-orang yang istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, janganlah engkau pergi, janganlah. Masya Allah. Enak ya suasana Ramadan ya. Suasana seperti ini, suasana yang dirindukan. Ada banyak kebaikan, keuntungan, kebersamaan, dan nikmat dari Allah yang luar biasa. Tetapi yang menjadi PR, apakah Anda bisa mempertahankan bekas-bekas Ramadan sampai tahun-tahun berikutnya? Insya Allah apa? Halo? Apakah bisa memberhentikan kebiasaan untuk ngomongin orang berikutnya? Jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa Damai Indonesia yang berbahagia. Ramadan adalah dimensi syahrut tarbiyah. Bulan pendidikan yang mendidik kita menjadi orang yang baik. Percuma orang berpuasa setelah puasa tidak ada bekasnya. Betul? Ada orang ditanya, jangan ngomongin orang lagi puasa, nanti aja lebaran. Ya Allah, sama aja bohong itu. Ibu, apa ciri-ciri puasa yang diterima? Apa ciri-ciri puasa yang diterima Allah? Inilah ciri-ciri orang yang puasanya diterima. Yang pertama, orang itu semakin bertakwa. Kita tahu tujuan Ramadan sangat jelas. Surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Nah, tetapi Anda harus mencari tipikal orang yang bertakwa itu seperti apa. Ternyata orang yang bertakwa disebut wali Allah. Coba Bapak buka surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun
Wali Allah adalah orang yang tidak pernah takut dalam menghadapi hidup sebab ia bersandar kepada Allah. Wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang selalu menjaga keimanan dan ketakwaannya. Maka siapapun di antara kita setelah Ramadan imannya semakin kuat, taatnya semakin kuat, takwanya semakin kuat, maka selamat, Anda puasanya diterima. Ibu, yang namanya orang puasa akan menerima 2 gelar. Yang pertama sukses, yang kedua gatot. Apa itu gatot? Gagal total. Semoga kita termasuk orang yang sukses. Yang kedua, ciri orang yang puasanya diterima adalah istiqomah. Di awal saya sudah membaca ayatnya. Surat Fussilat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Istiqomah itu apa? Bisa mempertahankan nilai-nilai ibadahmu. Contohnya di bulan Syawal kita diajarkan untuk melanjutkan puasa sunnah. Betul. Man soma Ramadana thumma atsba'ahu sitta min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan thumma atsba'ahu sitta, ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya di hadapan Allah dianggap 1 tahun lamanya. Wow. Berarti kalau ibu nih kelihatan puasanya sukses, tidak akan malas untuk melanjutkan puasa Syawal. Hari ini Lebaran Idul Fitri, besoknya langsung dihajar dengan Syawal. Tapi yang punya utang, bayar utang dulu. Betul? Yang kedua, kita diajari untuk membiasakan sholat tarawih. Kenapa 1 bulan diajarkan tarawih? Agar Anda biasa untuk menjalankan sholat malam. Nah, orang yang puasanya diterima, lanjut sholat malamnya tidak putus. Awas lo ya, begitu malam Lebaran ketiduran gara-gara opor. Awas lo ya, malam Lebaran sibuk mempersiapkan materi-materi, kue sampai karena kelelahan tahajudnya ketinggalan. Kalau malam Lebaran tahajudnya ketinggalan, itu tandanya Anda gatot alias gagal total. Ibu, apa aja yang diajarkan Ramadan selain sholat malam? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Orang yang puasanya diterima semangat membaca Al-Qurannya membara. Semangat membaca Al-Qurannya lebih kuat daripada bulan-bulan biasanya. Tiap hari membaca. Ibu kalau baca Quran sehari berapa juz? 5 juz? Juz apa? Jus tomat. Masya Allah. Ramadan mengajarkan kita untuk intim. Intim itu apa? Dekat. Dekat dengan apa? Al-Quran. Sebab berbahaya loh kalau Anda tidak dekat dengan Al-Quran. Coba Anda buka surat Zuhruf ayat 36. Wa mayya'shu an dzikrrahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Di dalam tubuh manusia ada jinnya yang bernama qarin. Kalau qarin ini tidak dididik, maka dia akan mendominasi, menguasai kita untuk menjalankan hawa nafsu yang negatif. Dan qarin ini akan tunduk dengan bacaan Quran. Bacaan Quran lanjutkan. Dan jangan lupa sedekah kuatkan untuk dilanjutkan. Dan yang ketiga, tanda-tanda puasa diterima adalah ibu semakin cantik akhlaknya. Kalau dulu agak-agak emosi kalau menghadapi suami. Sekarang kalau lagi marah gak pernah emosi. Paling ngomongnya begini, "Pah, aku lagi marah." Kalau dulu kan, kalau dulu begitu. Sekarang enggak, setelah Ramadan karena akhlaknya diganti sama Allah. "Pah, Papa, aku lagi marah." Kok nggak mungkin? Masya Allah. Semoga Anda, kita, saya insya Allah menjadi pemenang setelah Ramadan dan ibadahnya diterima. Amin ya Rabbal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Yaitu memperoleh predikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kemudian juga menjaga keimanannya. Ini adalah salah satu ciri ketika kita mendapatkan predikat kesuksesan dalam ibadah kita. Lantas bagaimanakah cara agar kita istiqomah dalam menjaga ibadah kita pasca atau setelah bulan Ramadan? Insya Allah akan dijelaskan sepenuhnya oleh guru kita Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan, dan saat ini saya tidak sendirian. Di samping saya sudah ada Pak Egy Gustiana Putra selaku GM Brand and Communication Human Initiative. Assalamualaikum Pak Egy. Waalaikumsalam Mas. Masya Allah, ini nanti kita akan bicara tentang mobil biru ini sebetulnya fungsi dan juga detailnya seperti apa. Betul. Tapi dijelaskan dulu Pak Egy, sebetulnya apa sih Human Initiative itu sendiri Pak Egy? Human Initiative sendiri adalah organisasi kemanusiaan global yang memang bergerak di respon bencana, kemudian pemberdayaan masyarakat, dan juga pembangunan yang berkelanjutan. Jadi memang fokus program kami adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka, dan juga menyelesaikan isu-isu kemanusiaan, kemiskinan, dan juga pendidikan dan lain sebagainya. Jadi memang inisiatif untuk kemanusiaan. Masya Allah. Nah ini ada, kalau kita melihat di sosial media, Human Initiative ini lagi gencar-gencarnya melakukan campaign dengan hashtag saling menguatkan. Boleh dijelaskan itu hashtag tersebut, Mas Egy? Saling menguatkan ini memang kita mengambil dari momentum Ramadan itu sendiri ya. Bahwa Ramadan ini semua orang ingin berbuat baik. Tanpa terkecuali siapapun ingin berbuat baik. Dan memang saling menguatkan ini kita ingin menghubungkan antara orang-orang yang baik dan mereka-mereka yang membutuhkan. Karena ketika orang-orang baik ini membantu, mereka bukan hanya menguatkan yang dibantu, tapi juga menguatkan dirinya sendiri. Sehingga momentum ini bisa menjadi momentum untuk saling menguatkan para penerima manfaat dan juga para orang-orang yang baik gitu Mas. Masya Allah. Nah tadi kita singgung ada mobil di belakang ini, boleh dijelaskan Mas, mobil dari Human Initiative sendiri itu seperti apa sih detailnya Pak Egy? Ini kita sebut sebagai HIMAT atau Human Initiative Mobile Activate, yang memang ini adalah sebuah mobil kemanusiaan yang didedikasikan untuk hadir di tengah-tengah biasanya di lokasi-lokasi kebencanaan, hadir untuk kemudian memenuhi kebutuhan dasar masyarakat para penyintas, tapi juga tidak hanya itu, kita juga hadir untuk kemudian mengembangkan ekonomi UMKM. Jadi kita juga bekerja sama dengan UMKM untuk kemudian bisa meningkatkan perekonomian juga masyarakat. Dan di saling menguatkan ini kita banyak berbagai produk juga. Salah satunya tentu kalau di bulan Ramadan ya memang kita ingin memberikan salah satunya adalah paket makanan siap saji untuk mereka yang berbuka puasa. Baik, terima kasih Mas Egy atas informasinya, dan mudah-mudahan semakin maju dan sukses untuk Human Initiative. Amin. Tetaplah bersama kami bersama dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan.